Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Maknanya, mukmin yang kuat dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Nah, apa makna kuat di sini? Nah, biasanya para ulama secara umum membaginya menjadi dua makna. Yang paling pertama dan yang paling pokok adalah kuat imannya. Nah, ini yang paling utama. Yang kedua, makna kuat ini bisa bermakna umum, yaitu kuat fisiknya, kuat akalnya alias cerdas misalnya ya, kuat prestasi, kuat finansial, dan lain-lain. Nah, tapi makna umum tersebut berlaku bila itu memberi manfaat bagi umat. Jadi kecerdasannya bermanfaat untuk umat, bisnisnya besar bermanfaat untuk umat. Yang jarang kita bahas biasanya adalah kelanjutan dari hadis tersebut, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan beberapa statement, beberapa kalimat lanjutan, dan itu seolah-olah seperti tips langsung bagaimana agar kita bisa menjadi mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Nah, kepada siapa hadis ini ditujukan? Tentu kepada semua orang beriman, kepada semua mukmin. Dan dengan keumuman maknanya, bisa kita coba kontekstualisasi tips-tips tersebut untuk mahasiswa. Jadi, mahasiswa yang kuat. Yang seperti apa? Yang imannya kuat tentunya, yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga punya kekuatan yang lain, berprestasi, aktif, bermanfaat bagi banyak orang. Dalam bahasa kita, tentu itu berarti mahasiswa yang sukses. Sehingga dari tips-tips lanjutan, dari kalimat kelanjutan dari hadis ini, saya coba rangkum dan beri judul 4B, yaitu kiat mahasiswa sukses. Mari kita coba bahas satu persatu. Kalimat yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uk. Maknanya biasanya diartikan bergiatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ihris, dia kalimat perintah, bergiatlah, tetapi dalam beberapa pembahasan disebutkan bahwa itu ada nuansa makna yang lebih dari giat. Jadi ada nuansa makna rakus. Jadi artinya bisa kita maknai rakuslah. Rakuslah terhadap apa? Apa saja yang bermanfaat bagi kita, dunia dan akhirat. Maka sebagai mahasiswa, yang baik adalah yang rakus pada semua peluang kebaikan. Misal, sedang ada open recruitment organisasi, sebagai PO acara misalnya. Oh, ini bisa bikin saya belajar organisasi nih, manajemen. Semoga bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Oke, saya ambil. Atau misalnya ada lomba karya tulis. Oh, ini bisa buat pengembangan saya nih. Oke, saya coba. Ada teman ngajakin bikin startup. Oh, ini peluang belajar bisnis nih. Oke, saya coba misalnya. Atau juga buat pengembangan lain, ada peluang kursus bahasa Inggris TOEFL. Oh, ini bisa nih nanti untuk modal cari kerja. Oke, saya coba. Nah, sehingga dari yang pertama ini, saya buat B yang pertama, yaitu bergiat pada kebaikan. Kalimat yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan pada Allah. Tentu berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, bangun hubungan dengan Allah. Karena jelas kita perlu pertolongan Allah dalam setiap urusan kita. Dari kalimat kedua ini, maka kita ambil B yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah. Kalimat ketiga, wala ta'jiz. Ini kalimat yang pendek, namun maknanya sangat dalam, dan jangan lemah. Lemah di sini ada nuansa makna yang dalam, yaitu jangan mudah menyerah juga, harus berusaha sampai tuntas, jangan setengah-setengah, do the best. Dan tips nomor 3 ini seolah melengkapi tips nomor 1. Kalau tadi dari tips nomor 1, kita jadi mencoba banyak peluang kebaikan. Dengan ditambah tips nomor 3 ini, kita jadi menseriusinya. Kita bikin serius, kita geluti dengan serius. Seperti misalnya tadi pengen belajar TOEFL. Jangan hanya coba-coba, tapi pasang target. Atau tadi ingin ikut lomba karya tulis. Jangan coba-coba aja, tapi geluti, minta feedback. Pasang target bisa ikut PKM Timnas di tingkat ketiga misalnya.
Nah, sehingga dari kalimat ketiga ini, kita bisa ambil B yang ketiga, yaitu berusaha maksimal. Kata kuncinya berusaha maksimal. Tidak ada pengganti dari usaha. Nah, tetapi pengalaman kita semua, kita sudah mengejar banyak hal, dan seringkali di dalam hidup kita, kita tidak mendapati semua sesuai keinginan kita. Sering kita mengejar sesuatu, tapi gagal. Nah, kalau seperti itu, bagaimana? Nah, oleh karena itu, disitulah masuk tips nomor 4 dari Rasulullah SAW. Ini adalah kalimat yang paling panjang di hadis ini. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Dan kalau sesuatu terjadi, maka jangan berkata, aduh kalau seandainya dulu saya begini tentu akan menang, tentu akan bisa. Tapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al, karena sesungguhnya kata andaikan itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Nah, jadi kalau kita mengejar sesuatu dan tidak berhasil, maka ini adalah salah satu ajaran Islam yang indah. Ungkapan penyemangat bagi kita bahwa saya telah mencoba yang terbaik. Tetapi barangkali Allah punya rencana lain untuk saya. Allah tahu hal-hal yang saya tidak ketahui. Jadi berbaik sangka kepada Allah, husnudzon billah, merupakan bagian dari rukun iman, yaitu kita percaya pada ketetapan Allah, baik ataupun buruk. Sehingga dari tips nomor 4 ini, mahasiswa yang sukses adalah yang selalu optimis. Dan dari sini, dari kalimat nomor 4 ini, kita bisa ambil B yang berikutnya, berpikir positif ke depan. Jadi dia optimis, berpandangan positif ke depan. Kalaupun gagal, sedih tidak apa-apa, tapi segera evaluasi. Jadikan itu sebagai evaluasi dan move on. Nah, bayangkan bila banyak mahasiswa di Indonesia menerapkan prophetic tips ini. Ini adalah tips langsung dari Rasulullah SAW. Bahwa mahasiswa tersebut, ia selalu giat pada kebaikan. Bekerja maksimal. Lalu selalu meminta kepada Allah, membangun hubungan dengan Allah, dan kalau ada kegagalan, dia selalu berpandangan positif. Maka insya Allah, dengan banyaknya mahasiswa seperti itu, dan semoga kita menjadi bagian dari itu, akan berkontribusi untuk kebaikan bangsa ini ke depannya. Demikian, semoga bermanfaat.